Selamat datang di YouTube channelku, namaku Kenny. Dan aku sekarang mau nunjukin ini sama kalian. Ini adalah menstrual cup. Seperti namanya, benda ini bisa dimasukkan ke dalam vagina. Nah, fungsinya ini adalah untuk menampung darah menstruasi ketika kita sedang haid atau datang bulan. Jadi di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku dan alasan aku kenapa aku beralih menggunakan menstrual cup ini. So stay tuned. Ada beberapa alasan yang membuat aku berhenti menggunakan pembalut sekali dipakai. Pertama, karena aku sering mengalami iritasi. Kulit aku tuh sering ngerasa gatal dan gak nyaman gitu ketika aku menggunakan pembalut. Terus, alasan yang kedua, aku ini adalah seorang pengidap PCOS. Jadi menstruasi aku cenderung tidak lancar. Aku bisa menstruasi sekitar 3-4 bulan sekali. Dan sekalinya aku menstruasi, darah yang keluar itu bisa banyak banget, nggak ketampung. Ya pada akhirnya aku butuh pembalut yang ukurannya besar, yang biasa dipakai untuk malam hari. Itu aku pakai nggak cuma di malam hari, tapi siang juga, dan bisa sampai 2-4 jam sekali aku ganti pembalut. Udah nggak kehitung berapa banyak sampah pembalut yang udah aku buang selama hidup aku dari sejak pertama menstruasi sampai sekarang gitu ya. Dan alasan ketiga adalah aku tuh risih banget ketika harus membuang pembalut ke tempat sampah. Kayak sekalipun si pembalutnya sudah aku cuci dengan bersih banget, tapi tuh rasanya tetap kayak risih aja gitu. Aku tuh concern banget sama lingkungan. Salah satu usaha yang secara konsisten aku lakukan setiap hari di rumah adalah mengurangi sampah. Jadi momen-momen menstruasi itu adalah momen-momen yang sangat stressful buat aku, karena aku rasa dosa banget ketika harus ngebuang sampah pembalut sebanyak itu. Alasan kenapa sampah pembalut ini jadi concern aku banget, karena berdasarkan sebuah survei yang aku baca di tahun 2017 aja, dari seluruh sampah yang ada di muka bumi ini, dari seluruh dunia, sekitar 22%-nya adalah sampah pembalut sekali pakai. Itu jumlah yang banyak banget. Jadi kebayang gak sih, dari makin tahun ke tahun sampah semakin bertambah banyak dan terakumulasi. Tidak menutup kemungkinan suatu saat sampah-sampah ini pun bisa menjadi bom waktu kan untuk diri kita. Bahkan data dari sustaination.id aja menyatakan bahwa di Indonesia sendiri terdapat sampah pembalut sebanyak 26 ton. Gila, itu banyak banget. Jadi ngeri kan gitu kalau kita biarin lingkungan kita terus-terusan ditumpukin sama sampah-sampah yang gak berguna gitu. So I think it's time to make a movement to save the earth. Salah satunya adalah dengan menggunakan menstrual cup ini sebagai pengganti pembalut sekali pakai. Ini adalah perubahan kecil tapi bisa memberikan dampak yang signifikan untuk lingkungan kita. Kita harus selalu ingat bahwa kita ini adalah bagian dari ekosistem, dan apapun yang terjadi di lingkungan kita, baik buruknya lingkungan kita, suatu saat akan berdampak kembali ke kita, akan kembali lagi ke kita. Nah, untuk menstrual cup sendiri ini sebenarnya aku udah tahu dari 3 tahun yang lalu. Aku udah cari banyak referensi, baca banyak jurnal ilmiah juga yang berkaitan dengan keamanan penggunaan menstrual cup ini. Sejauh literatur yang udah aku baca, aku semakin yakin untuk menggunakan menstrual cup ini karena klaimnya itu aman banget, nggak ada efek yang negatif terhadap tubuh kita gitu ya, dan dia cenderung untuk lebih bersih juga gitu ketimbang pakai pembalut. But keep in mind, benda ini tidak akan berpengaruh buruk ke tubuh kita selama kita pakainya benar dan juga bersih. And now let's focus on menstrual cup. Nah, aku punya 2 bentuk menstrual cup yang berbeda ya, dari 2 brand yang berbeda juga. Yang pertama ini adalah menstrual cup dari Anir Care Cup. Ini jadi menstrual cup pertama yang aku punya karena harganya murah, jadi aku beli. Waktu itu kalau nggak salah tahun lalu tuh aku beli sekitar 60.000 gitu ya, harga diskon. Kalau sekarang aku cek di Shopee harganya sekitar 80.000, jadi memang masih affordable lah karena di bawah 100.000. Ketika aku beli produk ini, dia udah sepaket dengan ininya, pouchnya, dan juga dengan sterilizernya. Nah, ini tuh fungsinya untuk
mensterilkan menstrual cup. Jadi caranya kamu masukin aja menstrual cupnya ke dalam gelas ini, terus diisi air panas, tinggal ditutup dan didiamkan selama 3-5 menit. Begitu dibuang airnya dan menstrual cupnya tinggal dipakai gitu. Menstrual cup dari Anircare ini sendiri, dia ini si silikonnya cukup tebal dan sangat firm, kaku gitu. Biasanya menstrual cup yang firm gini itu poin plusnya adalah dia lebih gampang untuk terbukanya di dalam vagina. Ini aku tampilkan secara lebih dekat biar lebih jelas. Untuk ukurannya sendiri aku pakai yang S karena ini adalah menstrual cup pertama aku, jadi aku mau memulai dari yang paling kecil dulu aja. Ini bukan brand lokal, ini dari luar, kalau nggak salah dari China, correct me if I'm wrong. Bahan dari silikonnya sendiri ini medical standard, terus udah FDA approved juga, jadi aman untuk dipakai. Di awal-awal ketika aku pertama kali belajar menggunakan menstrual cup, memang lumayan struggling ya, apalagi kan Anircare cup ini karakternya itu silikonnya lumayan tebal dan firm, jadi aku ngerasa agak sakit dan sedikit sulit untuk dimasukkan. Tapi lama-kelamaan aku ngerasa nyaman kok dengan menstrual cup ini. Justru karena silikonnya yang firm ini, jadi sebenarnya lebih mudah untuk terbukanya di dalam vagina, dan dia ini nggak leaking sama sekali. Aku udah buktikan, bahkan ketika menstruasi aku lagi banyak-banyaknya, dia bisa menampungnya dengan baik dan nggak bocor sama sekali. Dia punya daya vakum yang lumayan kuat, jadi lumayan tricky ketika dikeluarkan. Sedangkan untuk menstrual cup yang bentuknya curvy ini, aku belinya dari ecotalk.co. Sudah disertai juga dengan pouchnya. Ini ya, lucu banget pouchnya, aku suka. Ini bisa teman-teman dapatkan di Shopee dengan harga 200 sekian. Nah, untuk teksturnya sendiri menstrual cup ini tuh lebih tipis yang pinggirnya, jadi lebih lentur gitu. Sedangkan untuk yang atasnya dia lebih tebel, dia tebel banget, dia lebih firm yang atasnya. Sementara kalau yang bawah dia lembut banget, lentur. Nah, jadi dia ini gampang banget dimasukkan ke dalam vagina gitu, gampang dibentuk dan dimasukkan ke dalam vagina. Ini dia penampakan yang lebih jelasnya. By the way, Ecotalk ini adalah brand lokal. Bahannya sendiri terbuat dari high grade medical silicone, sudah FDA approved juga. Jadi teman-teman gak usah khawatir, karena insya Allah produk ini aman banget untuk dipakai. Kelebihan dari menstrual cup ini selain bentuknya yang curvy, yang bikin nyaman di dalam vagina, dia juga punya tekstur yang cenderung lebih lembut dan lentur. Jadinya lebih mudah untuk dibentuk dan dilipat. Jadi senyamannya kalian aja, mau pakai teknik melipat manapun, teman-teman bisa googling, karena teknik melipat menstrual cup itu sebenarnya banyak banget. Tinggal disesuaikan aja dengan kenyamanan dan preferensi masing-masing aja. Untuk teman-teman yang punya vagina yang cenderung panjang dan dalam, stem yang panjang ini tuh bisa memudahkan kita banget untuk mengeluarkan menstrual cup-nya, karena nggak susah dicarinya tuh sistemnya karena panjang. Pengalaman aku dengan menstrual cup ini bisa dibilang cukup menyenangkan, nggak begitu sulit dimasukkannya, nggak sesakit yang Anircare. Dia lebih lembut dan lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam vagina. Kalau Anircare tadi kan aku pakainya yang small ya, sementara kalau ini aku pakai yang large karena ukuran ini lebih pas untuk aku yang sudah berusia di atas 25 tahun. Juga karena dia volumenya besar, jadi darah yang bisa ditampung juga lebih banyak. Sekarang aku mau nunjukin gimana caranya aku biasa melipat menstrual cup ini. Yang pertama ini teknik si fold, tapi nggak begitu berhasil di aku. Lalu ini andalan aku, punch down fold. Nah, gini caranya, tinggal dimasukkan ke vagina, terus didorong sampai dia terbuka. Selesai deh. Aku ngecek apakah dia udah benar-benar terbuka atau belum adalah aku
coba tarik lagi keluar. Kalau misalkan udah ada kerasa vakumnya gitu ya, kayak ada yang nyedot gitu, oke, berarti insya Allah itu sudah terbuka dan sudah aman. Tinggal didorong lagi supaya dia ada di posisi yang paling pas. Soalnya kalau misalkan dia terlalu bawah, si batangnya tuh akan ngeganjel dan bikin rasanya tuh jadi nggak nyaman banget gitu. Kalau ini ukurannya S, sementara ini ukurannya L. Tapi kalau kita bandingin meter permukaan mulut cupnya itu, mereka tuh sama. Tapi karena dia lebih panjang dan si area tengahnya tuh lebih ngembung dikit gitu ya, otomatis volumenya juga lebih besar ini. Kalau yang ini karena dia size-nya S, dia hanya bisa menampung sebanyak 15 ml maksimal. Nah, kalau ini volumenya mencapai 30 ml, jadi ini 2 kali lipatnya daripada yang Aniak Care Cup ini. Jadi itu disesuaikan kembali dengan kebutuhan kalian, flow darah kalian, terus usia kalian, dan juga kondisi vagina kalian. Itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!